Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita geser pada pemberitaan yang sebenarnya masih ada relevansinya atau korelasinya dengan apa yang menjadi dalam tanda kutip kecemasan Ganjar Pranowo terkait dengan perolehan suara di Jawa Tengah. Hari ini kita melihat berita bahwa TKN yakin Gibran menang di Jateng, rakyat jenuh dengan PDIP Ganjar. Itu disampaikan oleh TKN Prabowo Gibran, yaitu Nusron Wahid, saat dihubungi oleh detik.com pada 26 Desember 2023. Nusron mengatakan kalau lihat dari indikasi data dan tren dominasi PDIP dalam Pilpres kali ini, termasuk di Jateng, akan berakhir. Prabowo Gibran yang akan unggul. Rakyat mengalami kebosanan dan kejenuhan dengan dominasi PDIP, kata Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Wah, ini sebuah pernyataan yang secara terbuka, gamblang, dan percaya diri menunjukkan bahwa sampaknya apa yang menjadi kecemasan Ganjar Pranowo adalah hal yang betul-betul beralasan kuat. Sahabat sekalian, mari kita perhatikan apa sebenarnya makna di balik kata-kata Nusron Wahid itu. Pertama, kita lihat bahwa pihak TKN melihat ada data atau indikasi atau minimal tren bahwa PDIP tidak lagi secantik dahulu, setampan dahulu, seseksi dahulu, dan karena itu disebut dominasinya akan berakhir. Tentu saja ini pernyataan dari TKN, dan pernyataan tersebut ya bisa kita dukung atau kita sanggah dengan menghadirkan data empiris, ya, apakah hasil survei, opini publik, analisis pemilu sebelumnya, dan dinamika politik saat ini. Namanya tim kampanye ya perlu untuk membentuk satu opini di masyarakat. Dan ini sebuah statement yang tentu telah diukur, ya, dan ada maksud-maksud yang ditargetkan. Kita sebagai rakyat ya harus melihat sebagai sesuatu yang menarik, ya, untuk diperhatikan. Tetapi apakah benar seperti itu? Masing-masing masyarakat punya penilaian. Silahkan dicocokkan dengan data yang dilihat atau bahkan dengan realitas yang dialami terutama masyarakat Jawa Tengah. Kemudian apa yang disampaikan Nusron itu bisa berlaku jika melihat teori siklus politik dan perubahan pemilih. Yaitu misalnya katakanlah kebosanan dan kejenuhan rakyat ya terhadap dominasi satu partai politik tertentu. Ini bisa kita lihat dengan pendekatan teori siklus politik itu. Dan menurut teori tersebut, pemilih cenderung mencari alternatif setelah beberapa periode kekuasaan oleh satu partai atau koalisi tidak memberikan ya dampak yang bisa dirasakan secara positif dan menyeluruh oleh rakyat. Kedua, hal ini juga berkaitan dengan teori perubahan sikap pemilih yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja pemerintahan saat ini, isu-isu sosial ekonomi, dan kebijakan publik. Dan bagi TKN, memang Ganjar ini bisa disebut sebagai pihak yang mudah sekali untuk dikatakanlah ya diserang dalam tanda kutip dari berbagai sisi. Ya karena Ganjar ini sudah hampir 2 periode berkuasa di Jawa Tengah. Kalau memang rakyat tidak merasakan seperti apa yang oleh TKN sebutkan, ya berarti teori siklus perubahan dan perubahan sikap pemilih itu bisa dibaca dan akan terbukti. Ya, apalagi Nusron ini juga memberikan ucapan yang cukup tajam, ya. Mas Ganjar selama memimpin gubernur tidak ada prestasi yang menonjol kecuali pencitraan di sosmed. Wah, ini kan satu data yang mungkin dihimpun ya oleh TKN dan seperti itu realita yang mereka baca. Jika misalnya bacaan TKN ini relevan dengan apa yang dirasakan rakyat, boleh jadi statement dari Nusron Wahid ya berkorelasi dengan lapangan. Namun sahabat sekalian, lagi-lagi ini adalah strategi komunikasi politik. Jadi pernyataan itu juga merupakan bagian dari strategi
Prabowo Gibran yang tentu saja tujuannya untuk membangun narasi bahwa pasangan Prabowo Gibran itu lebih disukai oleh rakyat dibanding dengan kandidat dari PDIP. Kemudian strategi ini juga mencerminkan upaya untuk mengubah persepsi publik dan mempengaruhi opini pemilih melalui penggunaan retorika politik. Nah, ini kita harus tahu ya. Sebab kalau misalnya mau dibandingkan, ya katakanlah secara sederhana, kalau misalnya Prabowo dan Gibran itu lebih disukai daripada Ganjar, apa yang dilakukan oleh dua orang ini sebenarnya? Dan masyarakat mana yang telah menerima dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang mereka buat ketika mereka menjabat ya? Apalagi Gibran adalah bagian dari Jawa Tengah yang memerintah ya kota Solo. Nah, ini saya kira masyarakat yang teredukasi juga akan melakukan perbandingan secara mandiri. Nah, sahabat kalian, dalam konteks ini kita juga bisa melihat peran media ya dalam membentuk opini publik karena bagaimanapun media ini penting bagi berjalannya demokrasi dan dari media pula kita bisa melihat bagaimana masyarakat juga mengkonsumsi berita, opini dan kemudian membentuk perilaku politik. Dan dinamika internal dalam partai PDIP dan koalisi Prabowo Gibran juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tren dan hasil pemilu. Jadi, analisis dari pernyataan Nusron Wahid ini adalah bahwa semuanya adalah mungkin, bahwa kemudian ya katakan Nusron Wahid begitu tajam memberikan sebuah statement, tentu saja itu berdasarkan hitung-hitungan fakta, data, dan juga tentu sebuah harapan. Nah, sahabat sekalian, hal-hal seperti ini kita harus tahu bahwa memang ada retorika politik, ada pengaruh media, dan tentu saja kalau pemimpin memang tidak betul-betul berusaha memberikan satu legacy yang betul-betul dirasakan oleh rakyat hari ini, ya betul-betul dia akan dekat dengan yang namanya penggelam itu atau ditinggalkan. Dan Nusron pada akhirnya mengatakan, insya Allah paslon Prabowo Gibran unggul di Jateng. Meski dalam survei masih ketinggalan, tapi jaraknya sudah menipis dan trennya kita naik. Dan paslon lain cenderung turun. Insya Allah kita akan menang di nasional dan termasuk Jateng, ujar dia. Wah, ini luar biasa ya. Ini namanya keyakinan. Ya, namanya juga sebuah optimisme dan boleh-boleh saja. Dan itu kalau kita tanya ke tim pemenangan yang lain, ya kira-kira akan sama. Tapi apakah rakyat Jateng betul-betul seperti apa yang disampaikan Nusron misalnya, ataukah seperti yang dikhawatirkan atau dikonsolidasi dengan sangat sungguh-sungguh oleh Ganjar, atau bahkan mungkin Timnas Amin tidak dapat menerobos, memperoleh suara dari Jateng dengan signifikan, kita semua tidak tahu kenyataannya. Karena apa yang disampaikan itu lebih berupa hasil bacaan dari analisis data yang mungkin mereka miliki. Dan seperti yang kita lihat bahwa dalam retorika politik, dalam berita yang dilansir detik.com ini masih dikutip ya, bahwa PDIP yakin suara Ganjar di Jateng solid. Nah, ini seperti disampaikan oleh siapa ini? Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno. Dia mengatakan bahwa suara Ganjar Mahfud solid, literasi politik masyarakat terus membaik, sehingga memiliki informasi yang lebih akurat tentang dinamika yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran sebagai cawapres. Hendrawan juga menyebut bahwa semakin lama literasi tersebut semakin menyebar ke lorong-lorong desa, pojok-pojok kota, dan ke 8 penjuru mata angin, katanya. Masalahnya bagi PDIP, jika kemudian literasi itu berbicara tentang keputusan MK yang menghasilkan MK-MK, sehingga kemudian Gibran bisa leluasa maju sebagai cawapres Gibran, tentu klaim PDIP ini akan cenderung tidak relevan dengan kenyataan. Namun akan seperti apakah situasi dari Jawa Tengah ke depan? Akankah Amin yang unggul atau Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud? Kita akan lihat edisi politik di masa yang akan datang, tentu saja pasca Pilpres 2024. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.